Halo Gopals, Ferry sini dan kali ini gue kedatangan namanya Amazfit Bip U. Nah, jadi ini adalah salah satu smartwatch baru dari Amazfit Indonesia dan gue udah pernah cobain Amazfit Bip S dan akhirnya Amazfit Bip U rilis di Indonesia sebelum GTS 2 sama GTR 2. Jadi seperti apa sih sebenarnya entry levelnya Amazfit ini, Amazfit Bip U? Sama gue juga penasaran. Langsung aja, let's check it out. Nah, jadi ini penampakan boxnya si Amazfit Bip U. Aduh, susah banget nyebut namanya. Dan ini style packaging yang cukup baru sih. Gue pertama kali lihat model packaging Amazfit kayak gini tuh di Amazfit Neo yang ada di sini. Amazfit Neo yang sekarang gue lagi pakai dan udah gue bahas sebelumnya. Dan ya ini packaging simple, ngingetin gue sama packagingnya Mi Band sih sebenarnya. Dan bedanya kalau di Neo itu ini disobek kayak kotak poki, ini disegel biasa. Ya udah kita lihat dulu fiturnya si Amazfit Bip U-nya ini. Pertama ada katanya 31 gram lightweight, habis itu ada 5 ATM water resistant, ada sleep quality monitoring sama personal activity intelligence PAI. Ini juga ada di Amazfit Neo by the way katanya. Terus di sampingnya ada 1,43 inci large color display, 60 plus sports mode, blood oxygen saturation measurement. Ini blood oxygen level. Terus katanya 9 day battery life. Agak kecewa sih, kenapa jadi 9 day battery life? Waktu Amazfit Bip yang biasa, Bip S, Bip Lite, itu bisa bertahan sampai 45 hari. Tapi ini cuma 9 day. Agak sayang ya. Oke, terus di belakangnya compatible version sama Bluetooth-nya dan kawan-kawan. Production date Oktober 2020, quality control dan gitu. Ini by the way gue kali ini nggak dapet buku kartu garansinya. I think nggak ngerti deh kenapa, tapi gue sempat lihat di sosmed katanya yang penting ada bukti pembelian dari Tokopedia-nya, jadi ya udahlah. Oh ya, dan by the way ini gue hasil pre-order dari Tokopedia Amazfit official-nya, jadi harusnya kalau diklaim bisa. Dan ini gue udah buka boxnya, jadi kita langsung aja masuk ke dalam boxnya. Packagingnya Amazfit tuh cakep ya, dia simple, langsung di wrap gitu. Jadi ini kotak semua, langsung udah jadi satu. Kita mulai dari lapisan pertamanya. Ini buku petunjuk yang again sepertinya tidak ada bahasa Indonesia. Di dalamnya ada charging base, smartwatch-nya, sama instruction manualnya, ada power button dan kawan-kawan. Ya ini nggak ada bahasa Indonesia, I guess. Atau ada? Oh ada, memasangkan jam. Isi kemasan, oh ternyata ada, oke. Jadi sekarang udah dimasukin dalam bahasa Indonesia ya, bagus lah. Untungnya udah dimasukin. Oke, yaudah kita sampingin aja dulu. Terus di atasnya ini ada charging base-nya harusnya. Charging base-nya agak gede ya. Gimana sih caranya? Harus disobek juga. Ya, nggak bisa apa dikeluarin lebih rapi. Oke, kita sobek dulu. Nah, ini charging base-nya. Kok nyangkut? Oh, charging base-nya charging pad begini. Terus connect ke USB Type A. Belum USB Type C. Ya nggak apa-apa lah. Masih USB Type A buat jam. Oke, ini kabelnya. Dan kabelnya sih sebenarnya usahakan jangan sampai hilang karena kadang susah nyari charging base-nya smartwatch yang proprietary kayak gini, karena nggak semua brand itu punya jual lagi setelah selanjutnya. Tapi hopefully Amazfit tidak melakukan itu di Indonesia, at least service center-nya adalah. Nah ini Amazfit Bip-nya di packing lagi dalam sebuah plastik sama kayak model plastikannya Neo kemarin. Kita keluarin aja. Dan ini gue beli yang warna black. Harusnya ada warna green juga, tapi gue prefer warna black, lebih simple sih. Ini ngingetin gue sama Bip yang lama sih, sama Bip S yang dulu gue pakai. Sekarang lagi jarang dipakai aja. Download app to bind. Oh, berarti ini pakai aplikasi. Jadi kita rapiin aja dulu sebelum kita lanjut ke instalasi aplikasinya. Nah ini penampakannya di aplikasinya sendiri. Kalian bisa manage beberapa hal. Ini ada store yang tujuannya buat ngedownload watch face yang kalian suka. Misalnya ada yang cocok di sini. Gue belum lihat banyak sih, tapi kayaknya unik sih, banyak opsinya. Dan ada beberapa yang mengingatkan gue dengan stylenya Bip lama ataupun
lucunya iPhone lagi, Apple Watch. Jadi bisa lah buat bergaya-gayaan dikit kayak gue pakai Apple Watch loh, tapi aslinya pakai Amazfit Bip Bip yang U lagi kan. Bip yang U bukan Amazfit yang Bip U, bukan yang high end-nya yang kayak GTR, GTS dan juga T-Rex gitu kan mungkin. Cuma ya unik sih ada opsi-opsi kayak gitu. Oh, nggak bisa di back, kita harus nunggu instalasinya selesai dong berarti, oke? Nah, lalu juga ada kayak notification and reminder, vibration settings, itu buat apa yang munculin vibrate. Terus ada health monitoring, ada all day heart rate alert, active heart rate monitor dan segala macam-macamnya. Sleep assistant, stress dan kawan-kawan, kayak kalau misalnya kalian ada monitor stress atau apa itu kan bisa di jamnya. App settings ada alarm, weather, sama world clock, find watch bisa cari, terus activity rate dan ya gitu sih. Ya app-nya sebenarnya gitu-gitu aja sih, dan sini nge-link sama kalian punya health information. Sepertinya udah itu doang sih. Dan kalau misalnya kalian mau running apa-apa, di sini ada running, bisa running dia start, ada GPS. GPS-nya dari jam, bukan dari jam tangan ya. Ya kayaknya Amazfit, seinget gue sih Amazfit Bip U nggak ada GPS-nya, tapi gue juga lagi nggak lari atau gimana, I'm not sure. Apakah ada GPS-nya atau enggak. Tapi kayak tadi sih di kontaknya, di dusnya nggak ada GPS-nya sih. Ya udah, paling itu sih soal apps-nya. Kita balik lagi ke jamnya. Ini tadi gue install ada watch face yang gue cukup suka. Bentuknya kayak gini. Dan ini panelnya touchscreen, kalian udah pasti udah lihat tadi, bisa buat navigasi. Dan kadang suka nggak gitu sensitif ya, tangan gue agak kering jadi nggak gitu sensitif. Tapi ya operation sih, kalau by operation ya itu smooth sih untuk sebuah smartwatch under 1 juta. Masih smooth dan ada beberapa kontrol, cuma gue nggak bisa nyalain music for some reason. Kalau kita hold harusnya bisa munculin, ya nih ada outdoor, ada running, treadmill, cycling, indoor cycling, walking. Kalau kita nyalain, ini GPS audio dia ini sama kita punya GPS-nya tuh, coba bentar, gue lagi penasaran deh, kalau Bluetooth-nya mati, GPS-nya mati ya? Kita walking. Course cannot be recorded while phone is not connected. GPS offline, jadi oh iya bener. Jadi emang gak ada GPS-nya. GPS-nya manfaatin kita punya smartwatch. Kalau mau inian positioning, auto pause, activity alert, real time graph, data display. Displaynya sih untuk kalau misalnya kalian pakai manage monitor kesehatan pas lagi olahraga, ini cukup lengkap sih. Ada durasinya, distance, kalori yang terbakar. Kalau kita udah mulai langsung start aja go. Dia ngitungin waktu, bisa kita kontrol lagu juga. Ada speed diagramnya, average-nya kita, how to end, pause dan macam-macam. Jadi itu sih paling untuk saving field ya. Kalau lebih itu aja sih si Amazfit Bip U-nya ini. Nih gue belum coba di tangan nih. Kayak apa sih hasil dicoba di tangan? Agak kecil sih, considering tangan gue gede. Nah, kurang lebih kayak gini penampakannya di tangan. Strapnya masih sisa banyak banget, di tangan gede nggak masalah. Cuman ukurannya agak kecil ya. Dan kalau mungkin yang tangannya lebih gede lagi kurang bisa dipakai karena susah navigasinya. Tapi di tangan gue sih masih oke, masih pas buat dipakai dan masih nyaman lah kurang lebih. Strapnya sih kayaknya mungkin strapnya gue akan ganti karena strapnya agak kaku kalau misalkan gue mau pakai berdaily. Tapi ya penampakannya kurang lebih gitu sih. Cakep sih sebenarnya ini gue suka stylenya Amazfit Bip itu adalah bentuknya modern tapi nggak mahal-mahal amat. Jadi ya oke lah. Oh ya, gue belum cobain chargernya. Chargernya magnet, dia nempel begini aja, langsung ceklek terus di-connect ke USB, power bank, or anything yang you want. Tapi ya gitu sih kurang lebih. Oke, paling sekian aja dulu tentang si Amazfit Bip-nya. Jadi ini cuman unboxing dan first impression gue aja. Kemungkinan gue akan lakukan full review-nya, tapi kurang tahu deh bakal kayak gimana karena
ya smartwatch sekarang gini-gini doang sih intinya. Akurat ya akurat, segala macam. Paling gue cuma kasih experience gue bersama Amazfit Bip U ini selama beberapa waktu, dan I'll tell you guys what I think about this smartwatch. Bentuknya sih cakep, bahannya juga nggak murah-murah amat, dan sebenarnya layar display full color kayak gini welcome banget. Cuman sayangnya kalian harus men-sacrifice kehilangan always on display-nya yang biasanya yang udah jadi staple-nya Amazfit Bip yang lama. Di Bip U hilang, dan kalian kehilangan baterai yang super lamanya itu 45 hari, ini cuma 9 hari. Tapi gue nggak tahu, belum ngetes 9 harinya. Hopefully sih bener 9 hari, mudah-mudahan. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like dan juga share ke teman-teman kalian yang penasaran sih Amazfit Bip U ini kayak apa. Dan kalau kalian belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. And ya udah, thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye bye.